Sekarang, mari kita lihat cara lain untuk menggabungkan objek di Maya. Dengan cara ini atau tool ini, selain bisa menggabungkan objek, tool ini bisa langsung menyatukan mesh objek A dengan B. Dan secara otomatis akan merapikan geometrinya, yaitu dari proses penggabungan tersebut. Dan tool ini disebut boolean. Di tool boolean ada 3 opsi yang tersedia, yang prosesnya ada penambahan dan pengurangan. Dan mari kita lihat cara pengoperasian dan apa yang dihasilkan. Di sini saya membuat host kartun yang belum komplit pengerjaannya. Dan di sini saya akan mengkomplitkan prosesnya, yaitu menyatukan objek-objek untuk menjadi satu mesh yang tujuannya banyak manfaatnya. Selanjutnya, kita cek dahulu menu boolean. Di menu utama, yaitu di mesh, di sini ada boolean, dan ini ketiga opsi yang tersedia di boolean. Yang pertama ada union, yang kedua ada difference, dan yang ketiga intersection. Untuk union, yaitu menghasilkan penggabungan objek dengan menambah. Dan untuk difference, untuk menggabungkan dengan mengurang. Dan untuk intersection, sama tipenya seperti difference, yaitu mengurangi juga. Dan dalam ketiga opsi ini, banyak model yang bisa Anda dapatkan bila mana Anda tahu dan benar paham dari maksud dan hasilnya. Karena dalam modeling boolean, opsi bisa membantu untuk mendapatkan bentuk seperti modeling hard surface. Dan di sini saya hanya memberi basic penggunaan dari ketiga opsi dari boolean tersebut. Dan saya akan awali prakteknya dengan union dahulu. Pertama, di sini saya ingin menggabungkan objek kaca dengan room. Namun sebelum memulai, saya beri pemahaman dahulu. Dalam boolean, intinya objek yang pertama di selected akan menjadi induknya, dan yang kedua akan menjadi anaknya. Hal ini normal pada proses penselekan objek. Namun pada boolean, ini menjadi inti poin mana dan yang mana akan dijadikan induk atau anak. Di sini saya akan selected objek class untuk dijadikan induk. Karena di sini saya ingin objek class menyatu mesh-nya dengan objek room. Dan Anda harus ingat untuk union tipe prosesnya yaitu menambah. Jadi jelas ketika saya memproses atau menggunakan union, maka objek dari class seperti yang terlihat di sini, pada bagian permukaannya yaitu terlihat menempel dengan permukaan dari objek room. Dan jika saya tetap memproses dengan kondisi dari objek class saat ini, maka hasilnya kita selected dahulu objek classnya dan objek roomnya dan klik union, maka hasilnya tidak akan sempurna. Terlihat objek class menghilang dan kita kembalikan. Dan walaupun tipe selected-nya kita rubah, yaitu objek room kita jadikan induk dan objek class kita jadikan anak, tekan Ctrl dan klik select di outliner, class 1, dan kita klik union, ini pun hasilnya akan sama. Itu dikarenakan, kita kembalikan, permukaan dari objek class menyatu atau terlihat menempel atau sejajar dengan permukaan dari objek room. Jadi, kenapa saya jelaskan hal ini? Karena untuk hal tentang subdivisi dan penempatan pada objek itu harus benar-benar tepat sebelum menggunakan opsi dari boolean union atau yang lainnya. Jadi jelas, untuk hal penempatan sangat mempengaruhi saat penyatuan mesh dan juga subdivisi. Dan untuk hal subdivisi juga harus diperhitungkan, yaitu pada saat membentuk objek room dan objek class-nya, yaitu memperhitungkan dari setiap edge menyediakan atau tidak pada bevel atau penahan seperti ini. Dan kenapa harus diperhitungkan? Karena pada tipe boolean, bentuk dari objek ke objek juga sangat diperhitungkan. Bila mana objek B geometrinya tidak rapi, maka hasilnya pun akan mengakibatkan hasil yang fatal atau tidak yang kita inginkan. Saya beri contoh lagi, objek class. Di sini penempatannya saya majukan agar terlihat seperti terekstrud, dan objek dari roomnya
saya tambahkan subdivisinya yaitu dengan membuat jalur line yang baru untuk membuat penahan seperti ini atau bevelnya. Tekan Ctrl dan pilih areanya. Saya ingin mengekat pada area ini dan membuat bevel seperti ini dan kita sesuaikan seperti ini agar terlihat sama atau simetri. Selanjutnya saya buat pada bagian bawahnya. Kita aktifkan wireframe agar terlihat bagian bawah. Oke, pada bagian sini. Selanjutnya kita kembalikan dan kembali ke object mode dan aktifkan tools move dan kita selected kembali object glass menjadi induk dan object room menjadi anak. Selanjutnya klik union. Agar terlihat hasilnya, objek yang lain kita invisible dulu di bar layer. Oke, kita lihat di sini. Jika geometri tidak rapi, maka hasilnya seperti yang Anda lihat di sini. Permukaan face pada bagian top dari room di ujung terlihat tidak ada permukaan face-nya atau menghilang. Kita lihat sekelilingnya. Untuk wall yang di atas, kita buat layer dan kita invisible. Kita kembali selected room-nya. Kita kelilingi, hasilnya seperti yang Anda lihat di sini. Ada juga yang bolong. Ini dan ini. Jadi, jika seperti ini, kita akan menambah waktu pada proses pembuatan skin house cartoon ini. Jadi, bila tidak ingin terjadi hal seperti ini, baiknya membuat objek, yaitu seperti contohnya room ini, jangan kita buat subdivisi tambahan atau bevel pada setiap sudut dari room ini atau pada bagian tengahnya, yaitu khusus untuk tipe union. Namun, jika sudah menempel atau sudah tergabung dengan objek yang kedua, baru kita membuat manual bevelnya pada objek room. Jadi ini kita unduh dahulu agar kembali ke proses awal, yaitu sebelum objek glass menyatu dengan objek room. Kita klik undo. Oke, kita sudah kembali ke proses awal. Sekarang kita pastikan dahulu objek room-nya tidak ada bevel di setiap sudut maupun di bagian tengahnya. Untuk floor, kita select ke sini dan kita klik kanan, add selected object. Oke, selanjutnya kita delete edge dari object room yang tidak penting. Untuk ini, jika sudah seperti ini atau setelah Anda membuang edge, maka kita juga harus menghapus sisa poinnya, yaitu setelah membuang edge pada objek room ini. Kita klik kanan dan aktifkan vertex. Seperti yang Anda lihat di sini ada sisa poin. Kita blok semua dan kita delete. Oke, selanjutnya kembali ke object mode dan kita aktifkan kembali atau visiblekan dari setiap objek yang kita buat. Jika sudah, sekarang kita zoom dan kembali select objek glass-nya dan kita majukan. Jika sudah menjadi induk, selanjutnya kita pilih anaknya yaitu objek room dan mengklik union. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita invisible lagi. Oke, coba kita lihat sekeliling. Tidak ada yang bolong. Oke, sudah oke. Selanjutnya kita buat geometri, yaitu untuk menggabungkan atau untuk menyatukan mesh dari objek glass dengan objek room. Dan di sini kita akan menggunakan tool multicut.
dan kita klik untuk poin dari objek class. Selanjutnya kita satukan dengan poin dari objek room. Selanjutnya tekan enter. Oke. Selanjutnya kita buat jalur add ke atau penyambungan dari poin ini ke poin sini. Tekan enter. Namun sebelum tekan enter, Anda lihat visualnya. Jika saya membuat jalur add ke di sini, maka di sini seperti yang Anda lihat, tanda merah itu menandakan saya akan membuat face baru dan bukan membuat atau meng-cut pada area tersebut. Dan dalam hal ini yaitu warning untuk hasil yang salah. Coba kita cek hasilnya. Terlihat di sini permukaan dari objek room yaitu pada bagian kiri ini terlihat rusak. Jadi, agar tidak jadi seperti ini kita kembalikan